Selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada ini karena kemurahan dan berkat Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Karena kebetulan beberapa hari lagi bangsa kita akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-78. Kita lihat ayatnya, sekali lagi temanya jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi beberapa hari lagi bangsa kita, bangsa yang kita cintai yaitu bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-78. Dan kita tahu kemerdekaan ini tidak terjadi begitu saja atau cuma-cuma dari bangsa yang pernah menjajah kita. Tetapi ini yang jelas kita tahu karena perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya. Mereka rela mengorbankan nyawanya. Tujuannya apa? Agar generasi penerusnya, saudara dan saya, tidak lagi hidup di dalam jajahan bangsa lain. Amin saudara. Dan kita patut hormati pengorbanan para pahlawan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita ada, saudara, kita bisa beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini juga bukan satu kebetulan, tetapi lewat pengorbanan Yesus. Seperti puji-pujian tadi. Lewat pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota. Lewat pengorbanannya yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak lagi di bawah kungkungan dosa. Kita tidak lagi di bawah jajahan dosa. Tetapi kita dimerdekakan. Amin saudara. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Sebelumnya ketika saudara dan saya belum percaya Yesus. Atau setiap manusia yang belum percaya Yesus. Mereka ada di dalam kungkungan dosa. Mereka ada di dalam naungan dosa. Mereka ada di dalam kuk perhambaan. Seperti ayat tadi. Tetapi lewat pengorbanan Yesus. Di atas kayu salib kita dibebaskan seperti pujian tadi. Bebas, merdeka. Ini sungguh luar biasa. Dan itulah sebabnya saudaraku. Kita patut syukuri. Kita patut syukuri. Lewat pengorbanannya kita diselamatkan. Lewat pengorbanannya kita dibebaskan. Saya melihat ada dua hal. Dampak dari kemerdekaan yang Yesus kerjakan. Pengorbanan Yesus itu menjadi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka dalam hal apa saudaraku? Merdeka dalam atau dari hukum dosa. Kita tahu di dalam firman Tuhan pada dasarnya manusia itu terus dan telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa hubungan antara Allah dengan manusia putus. Tetapi lewat salib Yesus. Hubungan yang sudah putus. Hubungan yang sudah rusak. Dipulihkan kembali. Itulah sebabnya kita patut bersyukur saudaraku. Karya Yesus di atas bukit Golgota membuat kita merdeka dari hukum dosa. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, karya Yesus di atas bukit Golgota itu membuat kita merdeka dari tabiat dosa. Hal ini yang harusnya kita sadari, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Orang yang masih hidup di dalam tabiat dosa. Sekali lagi saya katakan, orang yang masih hidup di dalam tabiat dosa, dia akan terus berbuat dosa. Walaupun sebenarnya mungkin dia sadar apa yang dilakukan itu tidak baik. Apa yang dia buat sebetulnya tidak baik. Dia sadar, saudaraku, orang yang hidup di dalam tabiat dosa, maka dia akan terus berbuat dosa. Walaupun dia tahu resiko dari dosa yang dikerjakan itu sangat mengerikan, yaitu maut. Tetapi saudaraku, orang-orang yang masih hidup di dalam tabiat dosa, dia tidak ada kemampuan untuk keluar dari tabiat dosa. Sekali lagi, dia tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Dia tahu apa yang dilakukan itu melukai hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Dan mungkin dia punya satu kerinduan, punya harapan, aku ingin keluar dari kondisi ini. Tetapi tidak ada kemampuan. Tetapi sekali lagi bersyukur. Lewat pengorbanan Yesus, kita dimerdekakan dari tabiat dosa. Amin, saudara. Lewat pengorbanan Yesus, kita dimerdekakan dari tabiat dosa. Dan setelah kita dimerdekakan, apa harapan Tuhan? Setelah dimerdekakan, apa keinginan Tuhan? Sering kita dengar pemimpin bangsa kita, kalau pas hari-hari seperti ini, 17 Agustus, selalu mengatakan isilah kemerdekaan yang dikerjakan para pahlawan dengan hal-hal yang baik untuk membangun negara. Demikian juga harapan Tuhan. Setelah saudara dimerdekakan dari tabiat dosa, setelah saudara dimerdekakan dari hukum dosa, ada satu harapan, ada satu impian, ada satu keinginan, saudaraku. Yaitu hendaknya ayat yang sudah kita baca tadi. Kita lihat kembali ayat yang kelima, pas Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Apa harapan Tuhan? Saudara bisa lihat yang merah itu saja. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setelah kita dimerdekakan dari hukum dosa, dari tabiat dosa, harapan Tuhan, impian Tuhan, jangan mau lagi kita diperhamba. Dikurung, diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan dosa. Ini harapan Tuhan, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Tuhan rindu jangan sampai kita sudah keluar, pingin lagi kembali ke kegelapan. Artinya apa? Ketika kita terus melakukan hal ini, sudah dikeluarkan dari kegelapan, lalu kita merdeka, lalu kita masih ingin kembali ke kegelapan. Itu artinya apa? Kita tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Harganya terlalu mahal, saudaraku. Harganya mahal, memindahkan saudara dan saya dari posisi gelap kepada terangnya, itu harganya mahal, saudaraku. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Artinya apa? Kalau sampai kita masih ingin kembali ke dalam kehidupan lama, itu kita tidak menghargai pengorbanan Yesus, saudara. Ayo, ini kerinduan Tuhan. Setelah kita dimerdekakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Ayo saudaraku, seperti orang Israel. Seperti orang Israel. Sudah keluar dari Mesir. Sudah keluar dari kerja paksa. Sudah keluar dari penindasan. Mereka bersuka cita, puji Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, setelah mereka bisa menyeberang melewati Laut Kolsem, saudaraku, Meriam beserta perempuan-perempuan semalam-malaman memuji Tuhan atas kemenangan, atas kemerdekaan, atas kelepasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia keluar dari Mesir karena selama di Mesir dia sangat-sangat menderita. Ingin berdoa dibatasi, ingin menyembah Tuhan dibatasi, tidak bebas. Tetapi oleh anugerah Tuhan mereka keluar dari Mesir dengan dari tangan yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, Tuhan izinkan tidak ada air, Tuhan izinkan tidak ada daging, Tuhan izinkan ada masalah-masalah sedikit. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Aku ingin kembali ke Mesir. Padahal di Mesir dia menderita, saudaraku. Padahal di Mesir dia sangat susah. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia ingin kembali. Ada begitu banyak orang Kristen seperti ini. Ayo, kita ini masih dalam perjalanan, saudara. Ya. Di dalam Yohanes pasal 3 kayak. Kita percaya Yesus selamat, puji Tuhan. Tetapi kita masih hidup, saudaraku. Kita tidak langsung mati. Ketika kita percaya selamat masuk surga, puji Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, saudaraku. Ada kalanya Tuhan izinkan. Ada kalanya Tuhan luaskan tantangan, kesulitan, masalah yang terus menerpa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sering saya katakan dari mimbar ini. Kalau kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan kita akan seperti orang Israel. Ingat kembali pengalaman lama. Ingat kembali ketika kita masih hidup di dalam kungkungan dosa. Ayo saudaraku, ambillah komitmen. Setelah saudara dan saya dimerdekakan dari hukum dosa. Setelah kita dimerdekakan dari tabiat dosa, kita harus punya komitmen. Aku tidak mau lagi kembali ke dalam kungkungan dosa. Amin, saudara. Amin. Ini harus menjadi komitmen kita. Karena apa? Iblis sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Sekali lagi. Iblis sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Itulah sebabnya iblis terus berusaha menawarkan sesuatu yang kelihatannya menurut daging ini enak. Menawarkan segala sesuatu yang bisa membuat saudara dan saya kembali ke dalam kehidupan yang lama. Itulah sebabnya pilihan kita itu sangat menentukan kehidupan kita yang akan datang. Berani kita salah memilih, saudaraku. Setelah kita dimerdekakan dari hukum dosa. Setelah kita dimerdekakan dari tabiat dosa. Lalu kita memilih yang salah. Wow, ngeri saudaraku. Kalau kita milih Bapak Presiden nanti, saudaraku. Kita pilih A yang jadi B, enggak masalah. Ya. Kita salah memilih presiden, calon presiden nanti kita umpama salah memilih, enggak masalah. Tapi kalau sampai kita salah memilih di dalam kehidupan, menderitanya selama-lamanya. Amin, saudara. Menderitanya selama-lamanya. Susahnya selama-lamanya. Ayo saudara. Jadi sekali lagi. Kalau kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Dari tabiat dosa. Tapi masih mau mengenakan kuk perhambaan lagi saudaraku. Gara-gara mungkin hal-hal yang sederhana.
Kita ingat kembali saudaraku. Sehingga kita mau mengenakan kuk perhambaan lagi. Tadi pagi sudah saya katakan. Maka kita ini seperti orang yang mau berhenti. Pada waktu di persimpangan ada lampu merah hijau kuning itu. Kita mau berhenti karena lampu merah. Nanti kalau sudah lampunya padam, kita jalan lagi. Orang yang hidupnya masih dalam kuk perhambaan saudaraku. Masih dalam hidup tabiat dosa. Dia bisa berhenti berbuat dosa. Tapi ketika ada kesempatan berbuat dosa. Dia akan berdosa lagi. Akan melakukan dosa lagi. Kenapa? Masih ada di dalam kuk perhambaan. Sudah dimerdekakan tetapi ingin kembali dalam kehidupan yang lama. Ayo saudaraku. Dan Tuhan tidak mau. Ketika saudara mau kembali. Sudah dimerdekakan. Sudah dilepaskan. Sudah diampuni. Tapi ketika kita mau kembali lagi saudara. Ingat saat itu juga. Yang mengendalikan hidup kita sudah bukan roh Allah. Karena apa? Seperti saya tadi katakan. Iblis sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Iblis sangat keberatan saudaraku. Iblis maunya mengendalikan hidup kita. Kita ini maunya seperti robot. Dan yang pegang remote itu adalah iblis. Iblislah yang ngatur hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi. Jangan mau dikendalikan oleh iblis. Karena kalau kita dikendalikan iblis. Itu tidak ada pilihan lain saudara. Kalau hidup ini dikendalikan iblis itu tidak ada pilihan lain. Kecuali nurut apa yang maunya iblis. Dan kita tahu kemauan iblis hidup kita jauh daripada Tuhan. Iblis tidak pernah ngomong kamu setia ya sama Tuhan. Tidak. Iblis tidak pernah ngomong kamu harus melayani pekerjaan Tuhan ya. Tidak. Iblis maunya kita hidup jauh dari Tuhan. Nah ini saudaraku. Ini yang perlu kita renungkan. Ayo. Pilihan ada pada saudara dan saya. Sekali lagi. Pilihan ada pada saudara dan saya. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Ya, pilihan ada pada kita. Saudara mau pilih yang mana. Saudara mau hidup dekat dengan Tuhan. Atau kembali ke dalam hidup yang lama. Ingat saudaraku, Yesus sudah memerdekakan kita. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, perhatikan anak huruf besar yaitu Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu benar-benar merdeka saudaraku. Amin saudara. Saudara yakin kita ini benar-benar merdeka? Amin. Jadi kalau Yesus sudah memerdekakan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, kita ini benar-benar merdeka saudaraku. Arti daripada merdeka saudara. Merdeka itu memiliki arti yang pertama. Kita bebas dari segala belenggu. Sebelum merdeka kita ini terbelenggu. Sebelum merdeka kita ini terikat. Sebelum merdeka kita ini tidak bisa buat apa-apa. Tetapi lewat pengorbanan Yesus. Kita dibebaskan dari segala belenggu. Puji Tuhan saudara. Setelah kita dibebaskan. Jangan mau lagi dibelenggu. Jangan mau lagi diikat saudaraku. Amin. Jadi kita diberikan kebebasan, kita dimerdekakan saudaraku. Jangan mau lagi diikat saudaraku. Dan yang kedua, merdeka juga memiliki arti bebas dari pihak tertentu. Kita tidak bisa lagi dikontrol oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita sudah tidak bisa diintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita ini sudah bebas saudaraku. Dan yang terakhir, kita bebas memilih.
Kalau hidup ini dalam kendali kuasa kegelapan, kalau hidup ini dalam kontrol iblis, kita tidak bebas memilih. Pilihannya hanya satu, kamu harus tunduk kepadaku. Pilihannya, kalau iblis yang mengikat kita, kalau iblis yang mengatur kita, pilihannya satu, kita harus tunduk kepada iblis dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus lain. Kita dimerdekakan. Kita tidak lagi menjadi robot, saudaraku. Tetapi kita diberikan kebebasan. Pilih. Mau hidup benar atau hidup tidak benar. Kita diberikan kebebasan, saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu seperti tadi pagi saya katakan. Pilihan kita. Apapun pilihan kita. Kebebasan yang Tuhan berikan. Pilihan kita, saudaraku. Ada resiko. Ada konsekuensinya. Pilihanku, pilihan kita menentukan kehidupan kita yang akan datang. Contohnya Hawa. Ketika di Taman Eden Tuhan sudah bilang, Hawa, semua buah yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Silahkan, boleh kamu makan. Hanya satu. Buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu jangan kamu makan. Yang lain buah boleh kamu makan. Seandainya di Taman Eden itu ada 1000 macam buah. 999 boleh kamu makan. Yang satu jangan. Dikasih pilihan, saudara. Tetapi faktanya apa? Hawa makan buah yang justru dilarang oleh Tuhan. Padahal Tuhan bukan hanya melarang, tetapi memberikan konsekuensinya ini loh. Kalau kamu nanti makan, kamu akan mati. Sudah kasih tahu, saudaraku. Seberapa banyak kita sudah mengetahui bahwa ketika kita melakukan dosa, maut. Dan saya yakin semua yang hadir pada siang hari ini semua tahu upah dosa itu maut. Tetapi seberapa banyak kita mengabaikan firman Tuhan ini. Tahu upah dosa maut. Tahu Hawa kalau makan buah yang ada di tengah Taman Eden itu maut, mati. Tetapi tetap saja makan. Sering kita tukang melawan, saudara. Akhirnya apa? Karena Tuhan sudah memberitahu dulu. Akhirnya Hawa mati. Ya, akhirnya Hawa mati. Mati secara jasmani. Umur Hawa, Tuhan bilang, kalau kamu makan, hari itu kamu akan mati. 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Itulah sebabnya Adam dan Hawa umurnya tidak sampai 1 harinya Tuhan. Dan firman Tuhan betul, hari itu kamu mati, harinya Tuhan. Dan bukan hanya mati secara jasmani. Dia diusir dari hadirat Tuhan. Dia diusir dari Taman Eden, saudara. Ayo, pilihan ada pada kita. Kita sudah dimerdekakan lewat pengorbanan Yesus. Tetapi saudaraku, musuh iblis berusaha membuat saudara dan saya kembali diperhamba. Kuk perhambaan, kembali dalam kegelapan. Tergantung saudara dan saya mau pilih tetap berjalan di dalam terang firman atau pilih ikuti kemauan iblis. Saya berdoa kita semua berjalan dalam terang firman. Amin, saudara. Amin. Walaupun ketika kita berjalan di dalam terang firman, daging ini tidak enak, saudaraku. Daging ini melawan, saudaraku. Tetapi ujungnya, akhirnya, goalnya, keselamatan. Itulah sebabnya ayat lain mengatakan, jalan masuk surga itu sempit, sesak. Artinya apa? Tidak bisa bebas bergerak. Begini tidak boleh, begini tidak boleh. Melakukan ini tidak boleh, melakukan ini tidak boleh. Minum ini tidak boleh, minum itu tidak boleh. Tidak bebas. Tetapi ujungnya keselamatan.
Daripada jalan lebar, kita buat apa saja silahkan lebar. Tapi ujungnya kebinasaan. Pilihan ada pada kita. Ayo isilah kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Dengan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dengan hidup lebih mengasihi Tuhan. Satu contoh lagi, istri Lot. Tuhan bilang, Lot, aku akan bakar ini kota Sodom dan Gomora ini. Karena kejahatannya sudah sampai memuncak. Cepat keluar dari kota ini. Pergi ke pegunungan. Dan jangan menoleh ke belakang. Kita lihat. Tetapi faktanya apa? Istri Lot menoleh ke belakang. Padahal sudah dikasih rambu-rambu. Jangan toleh. Jangan lihat lagi ke belakang. Karena istri Lot tidak dengar-dengaran. Akhirnya apa? Dia menjadi tiang garam. Ayo saudaraku, kita sudah dimerdekakan. Ya, kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai kita menoleh ke belakang lagi. Menikmati atau mengikuti atau melakukan pengalaman-pengalaman lama yang mungkin menurut daging ini enak. Tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Ayo saya berdoa. Saudara dan saya harus punya komitmen. Sekali hidup di dalam kebenaran. Aku harus berusaha. Walaupun ketika kita berusaha ada kalanya jatuh bangun. Terus saudaraku, kita ini masih dalam perjuangan saudaraku. Ada kalanya kita ingin hidup benar. Ada kalanya kita ingin hidup lebih baik. Tetapi ada kalanya jatuh bangun. Pernah ada seorang anak Tuhan ngomong sama saya, Om. Saya ini sudah berusaha untuk hidup benar Om. Saya sudah berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini Om. Tetapi sering aku tidak mampu Om. Aku bisa berhenti 2 minggu, aku bisa berhenti 3 minggu. Tiba-tiba jatuh lagi Om. Apa yang harus aku lakukan Om? Minta kekuatan dari Roh Kudus. Ini kuncinya. Amin saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri kita tidak mampu saudaraku. Karena kita ini masih daging. Kita ini masih daging dan inginnya memuaskan keinginan daging. Itulah sebabnya saudara dan saya perlu kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus berikan kemampuan. Roh Kudus berikan kesanggupan untuk menolak setiap tawaran-tawaran daripada iblis. Sehingga aku tidak merdeka lagi. Tidak menghargai pengorbananmu lagi. Ini saudaraku. Dan ini dibutuhkan perjuangan ya. Ini dibutuhkan perjuangan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Rasul Paulus pun sudah ngomong. Apa yang aku benci? Justru itu yang aku lakukan. Pernyataan ini disampaikan Rasul Paulus ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang aku benci? Apa yang berusaha aku jauhi, justru itu yang aku lakukan. Ayo saudara, kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan di atas Bukit Golgota, kita hargai. Pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Jangan salah memilih. Jangan salah memilih sekali lagi. Ketika kita memilih atau memilih yang salah. Antara hidup suci dan antara hidup cemar. Antara mentaati firman Tuhan dan melawan firman Tuhan. Antara menurut roh dan menurut keinginan daging. Ketika kita salah memilih saudaraku. Dampaknya mengerikan ya. Dampaknya mengerikan. Kita lihat satu ayat. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini.
kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudaraku. Jadi hidup baru ini harus dipelihara. Hidup baru ini harus dipertahankan. Hidup baru ini harus diperjuangkan. Sehingga kita bisa menyangkal keinginan-keinginan daging. Saya mau kasih tahu. Tanpa lahir baru. Catat baik-baik. Tanpa lahir baru. Tanpa dilahirkan kembali, seseorang hanya bisa hidup baik. Seseorang mungkin hanya bisa hidup suci, tetapi hanya sesaat. Hanya sebentar. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, dia lakukan lagi. Dia akan kembali berbuat dosa. Dan saya mau kasih tahu, dosa tidak bisa masuk surga. Ya, dosa tidak bisa masuk surga. Ayo, hargai pengorbanan Yesus. Kita sudah dimerdekakan, pertahankan itu saudaraku. Pertahankan itu. Ingat pengalaman bangsa Israel yang tadi malam saya khotbahkan di radio. Janji Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 17. Israel, aku akan mengeluarkan engkau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Ini janji Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya dan amin. Tapi kenyataannya apa? Dari 600.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Anggap saja 2 juta orang mendengarkan janji yang sama. Keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi faktanya apa? Hanya 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Kemana yang 1.998.000 kemana? Karena apa? Dia sudah dimerdekakan. Dia sudah dilepaskan dari kehidupan lama, tapi kembali kehidupan yang baru. Akhirnya apa? Kehidupan yang lama akhirnya dibunuh di tengah jalan. Dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayo, karya Yesus di atas bukit Golgota yang menjadikan kita orang-orang merdeka dan menjadikan hidup dalam hidup yang baru. Pertahankan. Pertahankan sebaik-baiknya dan terus kita pelihara saudaraku. Di dalam Roma pasal 6 juga dikatakan ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Tetapi biarlah kita mau menjadi hamba kebenaran. Kalau hidup ini menjadi hamba kebenaran saudara, maka tutur kata kita, tingkah laku kita selalu menghasilkan kebenaran. Dan disitulah nama Yesus dipermuliakan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo saudara. Saya rindu kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan. Hargai. Hargai. Dengan apa? Memilih sesuai dengan keinginan Tuhan. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang berbalik dari jalan yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan.